Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil din. Teman-teman, ini adalah video yang kedua, rangkaian dari sebuah video tentang jangan jadi guru gitu ya. Tapi kalau kalian memang masih istilahnya mungkin ngeyel gitu ya, ngebet, pengen banget jadi guru, maka ada banyak hal yang harus kita siapkan. Nah, salah satu yang paling penting menurut kami yang perlu dijadikan sebagai perhatian utama buat teman-teman ketika mau menjadi seorang guru adalah selesai dengan diri sendiri. Gitu. Jadi, ini adalah bahasan pertama kita tentang menjadi guru seutuhnya gitu ya. Kalau misalnya belum siap atau nggak selesai dengan diri sendiri, ya seperti yang kami sampaikan sebelumnya, lebih baik jangan jadi guru. Baik, kita akan coba mulai uh, tentang materi selesai dengan diri sendiri. Materi ini kami awali dengan atau terinspirasi dari selama kami melakukan wawancara kepada calon guru yang melamar gitu ya ke sekolah gitu. Mereka mau jadi guru gitu ya. Lalu kita coba wawancara dan salah satu yang kita tanyakan adalah tentang permasalahan hidup yang itu menjadi tekanan buat mereka gitu. Kita ingin melihat seberapa masalah itu mempengaruhi performa mereka, seberapa besar tekanan-tekanan hidup itu membuat mereka menjadi terdampak gitu ya, stres kah gitu ya, atau bagaimana. Sebenarnya bukan lebih kepada tingkat stresnya gitu ya, tapi yang paling pertama adalah bagaimana dia mencoba mengatasi tekanan hidup itu gitu. Karena sedikit banyaknya pasti berpengaruh dong terhadap tingkat stres gitu ya. Walaupun itu juga menjadi salah satu penilaian gitu. Tapi yang paling penting adalah bagaimana dia bisa mengatasi dari tekanan-tekanan tersebut. Kalau boleh dibilang mungkin eh, daya tahan ya, daya banting lah gitu ya, daya lenting gitu tepatnya ya. Sebagaimana kalau busur panah kita makin tarik gitu ya. Nah itu akhirnya sebenarnya malah membuat uh, dia melenting jauh, melesat jauh si anak panah kan gitu. Nah, maka ini bisa melihat juga apakah sebenarnya dia sudah selesai dengan dirinya. Jangan sampai dia punya banyak permasalahan dan uh, dia nggak selesaikan. Dia lebih banyak menghindari dari permasalahan tersebut. Jadi bukan selesaikan, tapi dia menghindari. Itu kan tidak selesai dong. Artinya juga dia tidak selesai dengan diri sendiri. Walaupun juga memang banyak hal selain itu gitu ya. Nanti kita akan bicara juga tentang bukan hanya masalah permasalahan, tapi juga banyak hal nanti insya Allah kita akan sampaikan. Kemudian, kenapa memang harus ada selesai dengan diri sendiri gitu? Profesi guru tentunya berbeda dengan profesi yang lain. Kalau kita jadi guru itu bagaikan sebuah restoran siap saji. 7 hari dalam seminggu dan satu hari itu 24 jam full lah gitu ya. Karena selepas sekolah, label guru itu akan tetap melekat pada kita. Di sekolah mungkin ada seragam gitu ya, anggaplah yang menggunakan seragam ya. Eh, Beres sekolah, dia melepas seragamnya. Tapi label profesi gurunya itu nggak akan bisa dilepas gitu. Artinya uh, 24 jam, 7 hari itu gitu ya, dia itu akan tetap dipandang sebagai seorang guru. Yang artinya kalau dia berbuat kesalahan, rasa-rasanya itu dosanya besar banget gitu ya. Walaupun kita tahu bahwa guru juga manusia biasa, guru juga adalah tempatnya salah ya, sebagaimana manusia tempatnya salah bagi banyak orang. Tapi setidaknya ketika kita sudah memilih jalur, memilih profesi guru, maka kita harus lebih berhati-hati lagi, gitu ya. Artinya juga kalau jangan sampai lah istilahnya gitu ya, kalau di sekolah baik gitu ya, tapi kalau di luar sekolah, wah luar biasa gitu ya. Arti kan itu berarti juga pentingnya seorang yang mau jadi guru itu harus selesai dengan dirinya sendiri. Jadi jauh sebelum dia sebagai guru, dia sudah selesai. Dia sudah bisa mengkontrol dirinya, bagaimana dia harus bersikap di masyarakat, ya. Bahkan tidak hanya di masyarakat. Kalau sekarang zamannya medsos, bagaimana dia harus bisa mengendalikan dirinya di medsos. Nah, itu kemudian yang paling penting dari pendahuluan ini dari materi ini adalah apa yang dikatakan oleh Amr bin Utbah. Jadi Amr bin Utbah ini
mengantarkan anaknya kepada gurunya, guru anaknya Amr gitu ya. Dan ketika dia bertemu sama gurunya, apa yang dia katakan? Hendaknya proses perbaikan yang pertama kali Anda lakukan untuk anak saya adalah memperbaiki diri Anda. Perhatikan teman-teman sekalian, ternyata kalau kita mau mengajar, mendidik anak, ya, mendidik siswa, peserta didik ya, yang kita perbaiki bukan mereka dulu, yang kita perbaiki adalah diri kita sendiri ya. Kenapa? Sebab mata anak-anak itu tertuju pada Anda, pada kita sebagai seorang guru. Apa-apa yang Anda lakukan itu berarti baik menurut mereka, sementara apa yang Anda tinggalkan itu berarti buruk menurut mereka. Ini dalam banget kalau menurut saya, ya. Inti dari apa yang dikatakan oleh Amr bin Utbah adalah memperbaiki diri kita sendiri sebelum kita memperbaiki orang lain. Artinya juga kita harus selesai dengan diri kita sendiri. Nah, insya Allah di materi ini kita akan belajar 4 hal minimalnya ya secara garis besar mengenai konsep harga diri gitu ya. Kemudian sadar potensi apa yang ada pada kita, pola hidup yang harus kita jalani, dan juga menunjukkan diri. Itu dulu untuk video yang kedua. Nah, nantikan video selanjutnya terkait materi selesai dengan diri sendiri. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.